Haleluya, saudara-saudariku, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Saya, Letnan Kolonel Albert Darwono Sarimin, mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Khususnya hari ini, kita ada pada hari yang kedua di tahun 2022. Nah, saudara-saudariku sekalian, program Sabda Menyejukkan pada tahun ini akan dimulai dengan tema menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dan khotbah ini akan dilakukan secara berseri, dan saat ini kita mulai dari seri yang pertama. Saudara-saudariku sekalian, dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-21 yang mengatakan demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, tahun ini, Gereja Balak Keselamatan Teritori Indonesia melalui Komandan Teritorial telah menetapkan tema tahun 2022, yaitu menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Tema ini adalah kelanjutan dari tema tahun 2021, yaitu rayakanlah refleksi kekudusan dalam Kristus, yang kesemuanya adalah tema-tema yang ditetapkan sebagai bagian dari pencapaian visi 2125. Dan menjadi bejana kekudusan dalam Kristus kiranya terus bernyala-nyala di sepanjang tahun ini dalam mengemban misi yang Tuhan percayakan, dan kiranya seluruh aspek misi akan terus diwarnai bagaimana menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Saudara-saudariku sekalian, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dasar tema ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 21, yang pada ayat ini dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita memperhatikan dalam ayat ini, maka kita akan menemukan kata perabot. Dan saudara-saudariku sekalian, kata perabot dapat diterjemahkan dengan kata bejana, dan itulah yang digunakan dan dirumuskan dalam tema ini. Siapakah yang dimaksud dengan bejana atau perabot dalam ayat ini? Firman Tuhan dalam 2 Timotius jelas menunjuk bahwa orang-orang percaya adalah bejana itu. Jadi siapapun kita yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan adalah bejana itu. Namun saudara-saudariku sekalian, untuk memahami ayat ini tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan perikop yang terdapat dalam 2 Timotius 2. Dan pada pasal 2 ini, Paulus memulai dengan kata-kata yang menjadi dasar untuk dapat memahami bagaimana menjadi bejana yang sesungguhnya, yaitu dimulai dengan perkataan menjadi kuat oleh kasih karunia. Perhatikan dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Maka dengan demikian, bahwa memahami menjadi bejana kekudusan dalam Kristus dalam khotbah ini maupun dalam khotbah-khotbah selanjutnya harus kita pahami dalam konteks kasih karunia atau anugerah yang Allah berikan. Artinya, kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus semata-mata adalah anugerah atau pemberian dari Allah. Mengapa demikian, saudara-saudariku sekalian? Pertama-tama yang harus kita pahami adalah kekudusan itu adalah kasih karunia atau pemberian. Sekali lagi bahwa kekudusan itu adalah pemberian dari Allah. Sebagaimana keselamatan yang kita terima adalah anugerah,
maka demikian juga kekudusan yang kita alami adalah anugerah. Baik keselamatan maupun kekudusan adalah karya Allah sepenuhnya, dan tidak ada peran sedikit pun dari manusia. Karena anugerah itu adalah sepenuhnya kerja Allah bagi hidup manusia. Hanya saja saudara-saudariku sekalian, ketika keselamatan maupun anugerah itu disediakan atau diberikan, apakah manusia mau menerimanya? Ini yang menjadi persoalan yang selama ini menjadi perdebatan. Ini yang menjadi titik tolak, apakah manusia itu bisa mengalami keselamatan atau kekudusan, tergantung apakah ia mau membuka hati untuk anugerah keselamatan itu. Demikian juga saudara-saudariku sekalian, kalau kita mau membuka hati kita, maka anugerah kekudusan atau anugerah penyucian itu dapat terjadi dalam hidup kita. Maka demikian juga dengan kesucian atau kekudusan itu. Kalau seseorang telah menerima keselamatan, maka ia akan mengalami pertumbuhan. Dan selama kita mengalami pertumbuhan itu, maka Allah terus bekerja. Setiap pengalaman seseorang berbeda dengan yang lain. Dan pada proses inilah saudara-saudariku sekalian, kekudusan itu dapat dialami oleh siapa saja asalkan kita mau memintanya. Kedua, alasan mendasar mengapa kita harus hidup dalam kekudusan atau mengapa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia adalah karena saat kita menerima keselamatan, kita tidak langsung meninggalkan dunia dan masuk surga. Tetapi Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia. Masih ada rentan waktu yang Tuhan izinkan kita hidup di dunia, dan rentan waktu itulah kita harus hidup dalam kekudusan. Itulah maksud menjadi bejana kekudusan. Rentan waktu yang Tuhan berikan untuk hidup di dunia adalah waktu kita membiarkan Roh Kudus-Nya membaharui hidup dari hari ke hari, sebagaimana pengkhotbah katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pengkhotbah 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Apa yang menjadi kelemahan dan ketidakberdayaan yang kita alami pada hari-hari kemarin dibaharui melalui rahmat-Nya setiap pagi. Sehingga kita terus menjadi manusia baru selama kita hidup dan berpegang pada anugerah atau rahmat itu. Saya memahami pengkhotbah 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 ini demikian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari-hari yang lampau, apakah itu kelemahan, apakah itu pertumbuhan, apakah itu kegagalan, apakah itu keberhasilan, selama kita hidup di dalam anugerah, selama kita hidup di dalam kasih karunia, maka kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup kita, dan kasih karunia itu akan membaharui roh kita dari hari ke hari. Inilah yang dimaksud dengan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, secara khusus dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, apapun yang kita alami pada hari kemarin, kalau kita hidup di dalam anugerah, maka anugerah itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Seperti apapun kelemahan yang Anda alami, seperti apapun kegagalan yang Anda alami, kalau kita tetap di dalam anugerah itu, maka anugerah yang akan bekerja dan menolong kita untuk terus mengalami pertumbuhan, untuk terus mengalami pembaharuan, sehingga benar-benar hidup kita dari hari ke hari akan terus mengalami pembaharuan. Yang kedua, pertumbuhan yang kita alami, salah satunya adalah mengalami kekudusan. Telah disebutkan bahwa kekudusan itu adalah anugerah, maka kekudusan berarti serupa dengan Kristus. Pengertian ini jangan dianggap bahwa kekudusan itu adalah sama, melainkan serupa dengan Kristus.
Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, pengertian ini jangan dianggap bahwa kekudusan itu adalah sama seperti Kristus, melainkan serupa dengan Kristus. Artinya bahwa apa yang kita lakukan di dalam dunia ini selalu menunjuk pada keserupaan dengan Kristus. Nilai-nilai Kristus yang ia tunjukkan sewaktu melayani di dunia adalah nilai-nilai yang kita hidupi setiap hari. Nilai-nilai itu adalah pengampunan, pembaharuan, memandang semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan, memandang bahwa pengorbanan bagi maksud yang lebih mulia harus kita lakukan dan rela meninggalkan kepentingan pribadi, dan masih banyak nilai-nilai lain yang kita dapat temukan dalam kehidupan Kristus sewaktu ia melayani di dunia. Dan nilai-nilai itulah yang kita harus hidupi ketika kita menjalankan kehidupan dan pelayanan yang ada di dunia ini. Saudara-saudariku sekalian, kekudusan adalah suatu keadaan hidup rohani dan bukan tingkatan dari kehidupan rohani. Walaupun kita didorong untuk serupa dengan Kristus. Artinya kekudusan itu adalah keadaan hidup rohani yang serupa dengan Kristus, sehingga keserupaan itulah yang akan mengakibatkan secara etika dan moral berkenan di hadapan Allah, dan secara panggilan kita akan dipakai secara ajaib bagi pelayanannya di dunia ini. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kekudusan adalah suatu keadaan hidup rohani dan bukan tingkatan dari kehidupan rohani walaupun kita didorong untuk serupa dengan Kristus. Artinya, kekudusan itu adalah keadaan hidup rohani yang serupa dengan Kristus, sehingga keserupaan itulah yang mengakibatkan secara etika dan moral hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan secara panggilan, maka kita dipakai secara ajaib bagi pelayanannya di dunia ini. Dengan demikian, maka siapapun yang percaya kepada Kristus adalah bejana kekudusan itu sendiri. Bejana kekudusan yang dipandang dari lingkup kasih karunia yang disediakan dan diberikan kepada umat manusia. Anda adalah bejana kekudusan itu karena kasih karunia yang diberikan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam kekudusan, karena kekudusan itu adalah pemberian. Dan saat kita menerima anugerah pengudusan itu, maka seharusnya bejana yang Tuhan sudah bentuk ini selalu terbuka dan diisi sehingga bejana itu akan menjadi penuh, bahkan melimpah. Selama hati kita terbuka untuk Dia yang menguduskan, maka selama itu bejana kita akan terus diisi. Selama itu bejana kita akan terus dikuduskan. Komisioner Samuel Logan Brengel menyaksikan pengalaman pengudusan atau kesuciannya demikian. Suatu saat ia rindu mengalami penyucian dari Tuhan. Hati terus bernyala-nyala agar pengalaman kesucian itu dialami. Di suatu pagi sekitar jam 9 di dalam ruang pribadinya, ia mengalami kesucian itu. Setelah membaca firman Tuhan, ia merasakan bahwa surga turun dan memenuhi hatinya. Hatinya dipenuhi oleh kasih surga. Lalu saudara-saudara sekalian, karena hatinya telah dipenuhi oleh kasih surgawi, ia menyaksikan pengalaman itu. Ia berjalan keluar dari ruangannya, berjalan-jalan di taman yang ada di kota Boston, Amerika pada saat itu, memuji Allah, bahkan menangis karena sukacita yang dialami. Dan saudara-saudariku sekalian, pada saat demikian, ia tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Pada saat itu hatinya dipenuhi oleh kasih Kristus. Ia mengalami kasih untuk mengasihi ciptaan yang lain. Bahkan ia didorong untuk mengasihi orang-orang yang tidak dikenalnya. Inilah sekilas pengalaman kesucian yang dialami Logan Brengel. Mungkin kita bertanya, mengapa pengalaman kesucian itu perlu dialami? Dan mengapa Komisioner Logan Brengel yang adalah opsir bala keselamatan perlu mengalami pengudusan itu walaupun ia adalah seorang pelayan Tuhan? Oh saudara-saudariku sekalian, harus kita sadari
bahwa dalam hidup ini pencobaan-pencobaan selalu datang silih berganti. Hati kadang-kadang tercemar dengan berbagai situasi yang terjadi di sekitar, yang mengakibatkan pikiran-pikiran yang buruk memengaruhi hidup dan pelayanan. Kondisi ini berakibat pada sikap, bahkan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Entah keputusan untuk menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk hari depan yang lebih baik, atau keputusan yang fatal yang diakibatkan dari pikiran-pikiran yang negatif yang selama ini menguasai hidup. Yang ada dan muncul dalam pikiran adalah hal-hal yang negatif tentang orang lain, entah pikiran negatif tentang istri atau suami, entah pikiran negatif tentang teman sekerja, tetangga, atau keluarga-keluarga yang lain. Tidak dapat dipungkiri saudara-saudara sekalian, kita semua dapat mengalami pikiran-pikiran yang demikian. Sekalipun saya mengatakan kita adalah seorang pelayan Tuhan, potensi untuk memiliki pikiran demikian dapat saja terjadi. Disinilah pengalaman kekudusan itu diperlukan. Pengalaman Komisioner Logan Brengel dari pengalaman kekudusan itu adalah bagaimana ia dapat mengasihi orang yang ia tidak kenal. Kasih Allah yang memenuhi hati dari pengalaman kekudusan itu adalah faktor yang dapat memampukan kita untuk mengasihi sesama dengan segenap hati. Bukankah demikian pengalaman dari Komisioner Logan Brengel? Karena hatinya dipenuhi oleh kasih dari sorgawi, maka ia dapat mengasihi ciptaan Tuhan yang lain, bahkan orang yang ia tidak kenal pun ia dapat kasihi. Saudara-saudariku sekalian, selama kita ada dalam kasih karunia, maka selama itu bejana hidup terus dibentuk. Dan selama kita ada dalam anugerah itu, maka selama itu pula bejana akan terus diisi, bahkan menjadi melimpah. Kasih karunia itulah yang memungkinkan kita menjadi bejana kekudusan. Dan anugerah itulah yang memungkinkan kita menjadi bejana yang terus dibentuk dan diisi. Bagaimana dengan bejana hidupmu? Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Artinya di tengah-tengah pencobaan yang datang silih berganti, di tengah-tengah kehidupan bergereja dengan iman yang teguh muncul berbagai aliran yang menyesatkan. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat muncul para pencemooh yang menyesatkan. Di tengah-tengah kehidupan yang damai di suatu masyarakat dan muncul mereka yang sering menyampaikan ujaran kebencian. Di tengah-tengah kehidupan bergereja dengan semangat memperteguh kerajaan Allah melalui misi gereja di dunia ini, muncul pikiran-pikiran negatif dari sekelompok orang. Maka pada saat itulah kita harus kuat menjadi bejana kekudusan. Perhatikan saudara-saudara sekalian, saat Paulus berbicara tentang bejana atau perabot untuk maksud yang mulia, dalam konteks ini atau dalam konteks pada saat itu, Paulus berbicara karena munculnya pengajar-pengajar yang sesat, yang perkataannya menjalar seperti kanker yang mudah menjalar. Demikian Paulus menggambarkannya. Kita semua dipanggil untuk menjadi bejana kekudusan dalam Kristus karena kita hidup dalam kasih karunia. Kita semua dipanggil untuk hidup kudus sebab kekudusan yang kita terima adalah semata-mata karena anugerah. Kita semua harus menjadi serupa Kristus karena melalui Roh-Nya kita dimungkinkan untuk memiliki nilai-nilai Kristus yang adalah nilai-nilai dari tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudariku sekalian, di luar kasih karunia, kita tidak mungkin menjadi bejana kekudusan. Oleh sebab itu, hiduplah terus di dalam kasih karunia, hiduplah terus di dalam anugerah yang Tuhan berikan, karena dengan demikian hidupmu akan menjadi bejana yang akan terus dibentuk. Hidupmu akan menjadi bejana yang terus diisi, bahkan melimpah.
Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika Anda menjadi sarana untuk membawa berkat bagi orang lain, maka Anda menjadi bejana kekudusan itu. Sekali lagi saudara-saudariku sekalian, hiduplah di dalam kasih karunia itu. Karena dengan demikian Anda akan menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Selamat menjadi bejana kekudusan itu. Tuhan dimuliakan, kita diberkati, dan orang-orang lain akan merasakan kasih Allah melalui kehadiran kita. Mari kita berdoa. Dipuji dan diagungkan Engkau ya Allah, karena Engkau telah menyelamatkan dan menguduskan kami. Dipuji dan disembah Engkau ya Allah, karena Engkau memanggil kami semua untuk hidup di dalam kekudusan. Diagungkan Engkau ya Allah, karena Engkau mau membentuk hidup kami menjadi bejana yang kudus, menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, kiranya semua pendengar Radio Cakrawala yang mendengarkan program ini, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Mereka akan dibaharui kehidupan mereka untuk terus mengalami pertumbuhan, bertumbuh di dalam kasih karunia. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus membaharui hidup kami, sehingga benar-benar ya Tuhan, dari hari ke hari kami sungguh melihat kehidupan kami terus mengalami pembaharuan. Berkatilah Radio Cakrawala, berkatilah mereka yang mengelola radio ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin saudara-saudaraku sekalian, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.